Oh, ibu sholat dilihat ikhlas atau tidak, ria atau tidak. Oh, kalau ria tidak dapat apa-apa, catat sholatnya tak dapat apa-apa. Oh, ikhlas, oh dicatat dapat karena keikhlasannya. Begitu juga dosa. Dosa itu, makanya kata Nabi SAW di sini, faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahu Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Jika dia meniatkan satu keburukan lalu tidak mengamalkannya, niscaya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Namun jika niatnya sampai mengamalkannya, tetap dicatat sebagai satu keburukan. Bu, sebab ataupun kapan keburukan yang hanya dalam niat itu dapat kebaikan? Karena tidak semua orang yang meniatkan keburukan kemudian tidak melakukan keburukan dapat pahala, tidak semua. Lihat sebab pendorongnya. Dan sebab pendorong itu ada tiga. Sebab pendorong itu ada tiga. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kita bisa kembali duduk di Masjidul Hidayah. Salat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita, masih membahas kitab 175 jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk pada poin ke 48, halaman 98, pahala-pahala yang berlipat ganda. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla. Qala inna allaha katabal hasanati was sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahu Allahu lahu indahu asyra hasanatin ila sab'i mi'ati dhi'fin ila adhafin katsira wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamilatan fa in hamma biha fa 'amilaha katabahu Allahu lahu sayyi'atan wahidatan. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang beliau riwayatkan dari Rabbnya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mencatat kebaikan-kebaikan dan telah mencatat keburukan-keburukan. Lalu menjelaskan keduanya. Maka barang siapa yang meniatkan satu kebaikan lalu dia tidak mengamalkannya, niscaya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Namun jika dia niatkan lalu mengamalkannya, niscaya Allah akan mencatat 10 kebaikan di sisinya hingga
700 kali lipat kebaikan, bahkan kebaikan yang berkelipatan yang banyak. Tapi jika dia meniatkan satu keburukan lalu tidak mengamalkannya, niscaya Allah akan mencatat satu kebaikan yang sempurna di sisinya. Namun jika dia meniatkan lalu mengamalkannya, niscaya Allah akan mencatatnya sebagai satu keburukan. Diriwayatkan dari Muslim ada tambahan, wa mahahallahu wa la yahliku 'alallahi illa hari, dan Allah akan menghapuskannya, tidaklah binasa di atas jalan Allah kecuali orang-orang yang binasa. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, hadis ini adalah hadis qudsi. Dan hadis ini menunjukkan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, di mana ada amalan-amalan yang hanya diniatkan saja dan belum dilakukan tetapi sudah dapat pahala. Dari sini ada kaidah para ulama bahwa terkadang amalan hati itu lebih baik dibandingkan amalan badan. Bahwa amalan hati itu lebih baik dibandingkan daripada amalan badan. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini juga bahwa pahala ataupun dosa itu bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada pelakunya. Jadi ada amalan-amalan yang kalau kita amalkan pahalanya dilipat-lipat Allah. Tapi juga ada perbuatan dosa yang dosanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa ada penyebab-penyebab kenapa Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala dalam amalan dan juga melipatkan dosa dalam sebab kenapa pahala dalam Islam itu berlipat ganda. Paling sedikit lipatannya 10 sampai 700, dan paling banyak tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Pertama sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala, karena kuwatul imani wal ikhlas itu ditinjau dari kekuatan iman yang mengamalkannya dan kekuatan ikhlas yang mengamalkannya. Maka ketika hati itu dipenuhi dengan keikhlasan kepada Allah dan ketakwaan, maka disitulah terjadi pelipatan pahala. Jadi pelipatan pahala itu disebabkan karena kekuatan iman dan kekuatan ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, sebab pelipatan pahala itu karena husnul Islam, karena baiknya keislaman seseorang. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu lahu bi asyri amsalihha ila sab'umi'ati dhifin. Apabila salah seorang di antara kalian terus memperbaiki keislamannya, salatnya setiap hari diperbaiki, baca Qur'annya setiap hari diperbaiki, silaturahimnya juga sama, puasanya juga, pokoknya keislaman kita ini setiap hari terus ada perbaikan, maka itulah penyebab kelipatan pahala akan didapat. Di sini Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian baik Islamnya, maka satu kebaikan yang diamalkannya dicatat 10 kali lipat kebaikan sampai 700 kali lipat kebaikan. Kemudian yang ketiga, bicara soal amalan itu sendiri. Kalau yang pertama dan yang kedua itu kan ngarah kepada yang melakukan amalan, pelakunya. Semakin tinggi tingkat iman dan ikhlas pelakunya, maka pahalanya dilipat gandakan. Semakin baik keislaman pelakunya, maka disitulah pahala dilipat gandakan. Kalau yang ketiga dan seterusnya, ini bicara
yang diamalkan atau amalan itu sendiri. Di mana ketika amalan itu semakin berat dilakukan, dan membutuhkan tenaga dan ada risiko, maka semakin besar pahala yang akan didapatkan. Contoh umpamanya sholat malam, itu kan diperlukan kesungguhan, karena bangun tengah malam itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak di antara kita itu yang tidak sanggup bangun, terbangun pun hanya kencing tidur lagi. Lah karena di situ dibutuhkan amalan itu, memang membutuhkan kesungguhan untuk melakukannya, maka disitulah terjadi kelipatan pahala. Kemudian yang kedua, dari segi manfaat amalan itu sendiri. Apakah amalan ini bermanfaat untuk orang lain, ataukah amalan ini hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri? Kalau amalan itu lebih bermanfaat untuk orang lain, atau disebut dengan amal al-muta'addiyah, manfaatnya bukan hanya kepada diri tetapi juga kepada orang lain, tentu pahalanya akan berbeda. Contoh umpamanya salat dan dakwah. Salat itu manfaatnya kepada orang yang salat saja, tapi dakwah itu manfaatnya kepada orang yang berdakwah dan kepada orang yang didakwahi. Maka amalan yang manfaatnya jatuh kepada orang lain juga lebih dilipat gandakan pahalanya dibandingkan amalan yang hanya manfaatnya kembali kepada orang yang mengamalkannya saja. Kemudian juga yang ketiga, kekuatan ittiba. Semakin amalan itu mencontoh Nabi SAW, semakin sempurna mengikuti ibadah yang dilakukan Nabi, maka jauh lebih banyak pahalanya dibandingkan hanya sekedar asal-asalan. Ini juga yang menyebabkan amalan itu dilipat gandakan. Ini yang berkaitan dengan amal. Kemudian yang ketiga, berkaitan dengan waktu dan tempat. Kalau pertama berkaitan dengan orang yang beramal, yang kedua berkaitan dengan amalan itu sendiri, dan yang ketiga bicara soal tempat dan waktu. Terkadang tempat menentukan pelipatan pahala, terkadang waktu juga menentukan pelipatan pahala. Contoh umpamanya tempat. Orang yang sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram atau di Masjidil Aqsa lebih besar pahalanya dibandingkan sholat di Masjidul Hidayah. Kalau ibu sholat di Masjidil Haram, maka kelipatan pahalanya berapa? 100.000 kali sholat dibandingkan sholat di sini. Kalau ibu sholat di Masjid Nabawi, maka lipatannya 1.000 kali sholat dibandingkan di masjid ini. Kalau ibu sholat di Masjidil Aqsa, maka kelipatannya 500 atau 250 kali sholat dibandingkan sholat di sini. Itu ditinjau dari tempat yang menjadikan pelipatan pahala. Yang kedua, ditinjau dari waktu. Orang yang beramal di bulan Ramadan tentu akan berbeda pahalanya dibandingkan beramal di luar Ramadan, walaupun sama amalannya. Sedekah umpamanya, ibu sedekah di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Tapi kalau sedekah di luar Ramadan tentu lebih kecil pahalanya dibandingkan kalau dia bersedekah di bulan Ramadan. Salat, puasa, zakat, apapun ibadahnya, kalau bertepatan dengan bulan Ramadan pasti lebih besar pahalanya dibandingkan di luar Ramadan. Atau contohnya beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ibu kalau beramal di 10 awal bulan Dzulhijjah, maka itu besar pahalanya dibandingkan beramal di bulan-bulan yang lain. Atau umpamanya ibu beramal bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, maka ibu akan dapat pahala banyak sekali dibandingkan di malam-malam yang bukan Lailatul Qadar. Lah terkadang kelipatan pahala itu bicara soal waktu dan juga soal tempat. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hikmahnya, kenapa sih Allah terkadang memberikan pahala begitu banyak padahal amal yang diamalkannya itu tidak banyak? Apa hikmahnya? Pertama, untuk menunjukkan kedermawanan Allah kepada hambanya. Untuk menunjukkan bahwa Allah itu dermawan, Allah itu baik dengan hambanya, sampai memberikan pahala berlebih daripada amalan. Samalah kalau ibu punya pembantu, umumnya umpamanya gaji pembantu 1 juta, ibu kasih pula 10 juta tiap bulan. Kalau 10 juta saya juga maulah jadi pembantu ibu. Artinya dengan dilebihkan itu kan menunjukkan ibu dermawan.
orang kasih 1 juta, ibu kasih pula tiap bulan 10 juta. Apa nggak dermawan ibu itu? Mungkin tiap hari ada orang berjubel di depan ibu ingin daftar jadi pembantu kan itu. Lebih besar daripada pegawai negeri itu. Lah, Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan itu bahwa Dia zat yang maha baik, maha dermawan. Dan juga karunia-Nya sangat luas, di mana membalas melebihi amalan yang dilakukan. Yang kedua, ini bentuk rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena kelipatan pahala itu hanya berlaku di umat Rasul. Kalau umat-umat sebelumnya satu amalan satu pahala. Tapi ini kekhususan umat Islam yang tidak diberikan kepada umat sebelum Islam, di mana terkadang satu amalan bisa dilipat gandakan menjadi 10, bahkan 700 kali lipat, bahkan tidak tahu berapa lipatannya kecuali Allah. Artinya ini adalah kekhususan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Lailatul Qadar. Umat sebelum Muhammad, sebelum Islam tidak ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya ada di umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, tasjih alal a'mali salih, supaya ada dorongan semangat untuk terus mengejar amal saleh. Kalau pahalanya dilipat-lipatkan, semangat orang beramal. Saya saja kadang-kadang kalau mencari tukang bangunan, umpamanya hariannya 150, itu harus ditunggu itu. Karena bagi tukang, mau murah kali, nggak usah semangat lah. Kalau ada ustadz ya semangat, kalau nggak ada duduk-duduk merokok kan gitu ya. Tapi kalau dibayar umpamanya 250, nggak ditengokin saja kerja terus itu. Sebab nanti kalau ketahuan malas, ini bisa dikeluarkan, sayang, mana ada harian segitu. Ini padahal cuma nambah sedikit. Lah, ini kepada manusia kita bisa semangat ya dalam urusan dunia. Maka dalam urusan agama juga sama. Setelah kita tahu amalan ini memiliki pahala berlipat ganda, memiliki pahala sangat banyak, maka semakin semangat kita untuk melakukannya. Ini juga faedah hikmah kenapa beberapa pahala itu dilipat gandakan, supaya merangsang kita untuk lebih semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai balasan dari keletihan. Orang ini sudah lelah, letih. Kalau diberikan pahala banyak, terkadang letihnya itu berkurang atau sama sekali hilang. Contoh mamanya ibu kerja lelah ya. Tapi setelah dapat bayaran besar, hilang lelahnya, besok mau kerja lagi. Jadi terkadang itu sebagai balasan karena keletihan hamba Allah, maka Allah memberi balasan yang lebih supaya menghilangkan kelelahannya. Ataupun Allah Subhanahu wa taala ingin melebihkan beberapa tempat dan waktu dibandingkan tempat yang lain atau waktu yang lain. Contoh Masjidil Haram. Ketika dilipat gandakan pahala orang yang salat di Masjidil Haram, berarti memang tempat itu suci dibandingkan tempat-tempat yang lainnya. Makanya karena tempat itu suci yang disebut dengan haram, wajar kalau seandainya beribadah di tempat suci dilipat gandakan. Atau untuk menunjukkan kemuliaan waktu, bahwa waktu ini berbeda dengan waktu yang lain. Contoh Ramadan dengan dilipat gandakan plus supaya dibedakan, oh beda kalau waktu Ramadan dengan di luar Ramadan. Inilah sebab-sebab kenapa kemudian pahala itu dilipat gandakan. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah sebagaimana ada pelipatan pahala, maka dalam Islam juga ada pelipatan dosa. Jangan salah, ada dosa-dosa yang Allah Subhanahu wa taala lipatkan. Contohnya orang yang bermaksiat di tanah haram, orang yang bermaksiat di bulan Ramadan, orang yang bermaksiat di bulan-bulan yang dihurumkan Allah seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, bulan-bulan hurum. Tentu ada hikmahnya juga. Kenapa Allah Subhanahu wa taala terkadang memberikan satu dosa itu iqabnya, dosanya berlipat ganda. Pertama, untuk menunjukkan kemuliaan tempat. Untuk menunjukkan kemuliaan tempat. Contoh tadi orang bermaksiat di Mekah, orang bermaksiat di Madinah, orang bermaksiat di dalam masjid. Orang yang bermaksiat dalam masjid, contoh berzina. Mungkin ada pasangan muda-mudi yang sedang jatuh cinta, bingung cari tempat berzina,
nampak masjid kosong, masuk ke masjid, akhirnya berzina di masjidnya. Banyak viral lah kan gitu. Itu beda dengan berzina di gubu-gubu, di sawah-sawah tuh. Karena masjid itu tempat suci. Untuk menunjukkan bahwa masjid itu tempat suci, maka siapapun yang bermaksiat di situ maka akan dilipat gandakan. Jadi dilipat gandakannya dosa itu untuk menunjukkan syaraful makan, bahwa tempat-tempat tertentu itu memang memiliki kemuliaan. Jangan coba-coba bermaksiat di situ. Kemudian yang kedua, syarafuz zaman, untuk menunjukkan kemuliaan waktu, di mana orang yang melakukan dosa di waktu itu pasti dilipat gandakan. Contoh umpamanya di bulan-bulan hurum, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Siapapun yang bermaksiat di 4 bulan hurum itu pasti dilipat gandakan. Kenapa? Itu karena bulan-bulan mulia. Jangan sampai di bulan-bulan mulia yang harusnya beramal soleh malah melakukan dosa. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengancam dalam Quran. At-Taubah ayat 36. Kemudian yang ketiga, kondisi orang yang melakukan dosa. Kalau kondisi orang yang melakukan dosa itu seorang alim, ustaz, yang tahu tentang maksiat itu dosa, dengan orang awam, itu beda dosanya. Seorang ustaz berzina dengan orang berzina sama-sama zina. Tapi terkadang orang awam itu mereka tidak tahu hukum zina. Tetapi seorang ustaz berzina, dia tahu zina itu haram, bahkan didakwahkan kepada umat, jangan dekat-dekat zina, jangan. Dia pula berzina. Maka dosa maksiat seorang alim itu lebih besar dibandingkan maksiat orang awam. Begitu juga dari segi usia. Pemuda berzina dengan orang tua berzina itu beda dosanya. Karena pemuda berzina itu ada dorongan syahwat, namanya masih muda, terkadang tidak tahan menahan syahwat, dan juga tidak bisa melakukan hubungan karena belum memiliki istri, akhirnya jatuh pula kepada zina. Beda dengan orang yang sudah tua, pernah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu, kok dia berzina? Padahal dia pernah merasakan yang halal, bahkan di rumah ada yang halal, tiba-tiba kemudian berzina di luar. Dan biasanya orang yang sudah tua itu semua sudah serba berkurang. Pandangan sudah mulai rapuh, telinga sudah mulai budak, ngomong sudah tak lancar, syahwat pun sudah mulai melemah. Kok berzina? Kan aneh ya. Harusnya orang tua itu sudah tahu bahwa dia besok akan mati. Kalau sudah besok akan mati, harusnya orang tua itu bukan berzina, memperbanyak ibadah, karena sudah tua. Apalagi umat Islam itu dibatasi umurnya 60 sampai 70, berzina pula. Berarti tidaklah orang tua melakukan zina kecuali memang kotor hatinya dan itu kebiasaan hidupnya. Memang sudah jadi kebiasaan. Makanya orang tua yang berzina lebih besar dosanya dibandingkan anak muda berzina. Walaupun sama-sama zina, karena anak muda ada dorongan syahwat. Orang tua apa yang mendorongnya kecuali akhlak buruk. Atau umpamanya berzina dengan pelacur, dengan berzina dengan tetangga itu beda. Sama-sama zina nih, dengan pelacur zina, dengan tetangga juga zina. Nah, berzina dengan tetangga lebih besar dosanya walaupun bukan pelacur dibandingkan berzina dengan pelacur. Alasannya apa? Kalau berzina dengan pelacur ya dosa-dosa zina saja. Tapi kalau berzina dengan tetangga, selain dapat dosa zina, dia pun merobek hak-hak ketetanggaan. Dia tidak menghormati tetangganya. Lah terkadang dilipat gandakan pahala itu karena situasi dan kondisi kepada pelaku yang melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun ta'zimul muharramat. Ta'zim al-muharramat. Memuliakan hal-hal dalam ibadah tertentu di mana orang yang melakukan dosa itu lebih besar dosanya dibandingkan apa namanya? Orang yang meninggalkan yang wajib, orang yang meninggalkan wajib itu dilipat gandakan dosanya dibandingkan orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan. Satu meninggalkan wajib, satu melakukan yang diharamkan. Maka dosa meninggalkan yang wajib lebih besar dibandingkan melakukan yang diharamkan. Contoh, orang yang meninggalkan wajib itu meninggalkan sholat 5 waktu.
Sholat 5 waktu wajib atau tidak? Wajib. Ditinggalkan. Dengan orang berzina. Ini umpamanya ada 2 tetangga. Satu tidak berzina, tapi tak sholat. Satu sholat, tapi berzina. Besar mana dosanya? Besar orang yang meninggalkan sholat dibandingkan dia berzina. Kenapa? Orang yang meninggalkan sholat bisa kufur. Bisa kufur, bisa keluar dari Islam. Tapi orang yang berzina selama meyakini itu haram, ya dosa aja, tidak sampai mengeluarkan dia dari Islam. Tapi orang yang meninggalkan sholat kalau terus-terusan, bisa keluar dari Islam dia. Makanya tarkul wajib, meninggalkan yang wajib itu asyad, lebih parah dosanya min irtikabil muharramat, dibandingkan melakukan hal-hal yang diharamkan. Tapi di masyarakat terkadang terbalik. Kalau ada tetangga sholat dia, sholat, bukannya sholat, tapi pekerjaannya jadi wanita malam, tapi sholat dia. Yang satu wanita baik-baik, tapi tak mau sholat. Kira-kira di mata kita yang jelek yang mana? Wanita yang bekerja di malam hari kan gitu. Padahal dia sholat dia. Tapi tetangga yang tak sholat tapi baik-baik saja, nggak dia dikenal pekerjaannya, halal pekerjaannya. Tapi kita malah justru memburuk-burukan yang bekerja zina dibandingkan yang meninggalkan sholat, karena tidak tahu kaidah. Kalau tahu kaidah, justru orang yang meninggalkan sholat lebih buruk dibandingkan orang yang berzina. Walaupun dua-duanya buruk, tapi keburukan itu kan bertingkat-tingkat. Itulah diantara sebab kenapa Islam juga melipat gandakan dosa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang cara memburu pahala. Kan kita tidak mau salat kita ya berlalu sia-sia. Baca Quran kita tidak dapat apa-apa. Sedekah kita hanya buang-buang harta. Haji kita, umroh kita hanya lelah-lelah belaka. Kan kita tidak mau seperti itu. Maunya setiap ibadah itu kan kita ingin dapat pahala. Lalu apa kaedahnya cara memburu pahala dalam ibadah itu? Pertama, kaedah cara memburu pahala itu, kita tahu bahwa harus dipahami, kita beramal di dunia dengan orang kafir beramal di dunia itu beda. Kalau kita beramal di dunia itu ada harapan surga di akhirat. Tapi orang kafir beramal itu tidak ada harapan kecuali dunia. Allah mengatakan wa tarjuna minallahi ma la yarju. Engkau mengharap pahala dari Allah yang orang-orang kafir tidak mengharapnya. Sama-sama bekerja. Suami ibu bekerja mencari nafkah untuk ibu dan anak-anak. Dan seorang muslim, yang satunya orang kafir, sama-sama bekerja untuk keluarganya. Seorang muslim bekerja untuk keluarganya beda dengan orang kafir yang bekerja untuk keluarganya. Kenapa? Seorang muslim bekerja untuk keluarganya ada harapan pahala. Saya ini sedang ibadah menafkahi keluarga. Tapi orang kafir, mereka tidak memiliki harapan akhirat. Mereka hanya bicara hanya dunia, macam mana kaya, macam mana banyak uang, harta dan yang semacamnya. Berarti di sini ditanamkan apa? Bekerja itu harus ada niat akhirat. Jangan semata-mata dunia. Kalau semata-mata dunia, apa bedanya Anda dengan orang kafir? Ini kalau ingin amalan kita berpahala, niatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini bukan hanya sekedar menginginkan dunia, tapi juga lebih daripada itu menghendaki pahala, supaya setiap amal kita itu berpahala. Yang kedua, bahwa tidak mungkin pahala diraih dalam setiap amalan yang kita amalkan kecuali harus didasari dengan keikhlasan kepada Allah. Ibu salat, satu terpaksa karena dimarahi terus sama suaminya, salat, kalau enggak aku ceraikan kau. Salat ibu, salatnya karena takut diceraikan. Yang satunya salat, mau diceraikan enggak diceraikan, salat saya, terserah dia. Saya sholat diceraikan silahkan, nggak diceraikan ya alhamdulillah. Berarti yang satu sholat karena Allah, yang satu sholat karena takut manusia. Itu beda. Kalau sholatnya karena Allah Subhanahu wa taala pasti dapat pahala, karena itu didasari keikhlasan. Tapi kalau sholatnya tidak ikhlas, hanya karena mura'atun nas, supaya dilihat manusia, maka nggak dapat apa-apa. Maka sholatlah di atas keikhlasan, bukan di atas riya. Kemudian yang ketiga, bahwa
terkadang pahala itu bukan hanya didapati di dunia, tapi juga bisa mengalir sampai, ataupun terkadang pahala ini, anggapan pahala bisa terputus karena tidak sanggup lagi melakukannya. Padahal ada kaidah, walaupun kita tidak sanggup melakukannya, kita tetap dapat pahala. Dengan cara apa? Dengan cara istiqomah dalam beramal. Contoh umpamanya, ibu ini suka puasa terus Senin Kamis, tidak pernah meninggalkan Senin Kamis, sudah setahun, 2 tahun, bahkan sebagainya, Daud tidak pernah tinggal. Qadarullah, dengan seiring usia, ibu sudah tua, sudah tak sanggup lagi puasa, ketambah-tambah sakit. Tapi kerinduan kepada puasa tidak terputus. Pengen kayak dulu masih muda puasa, tapi karena saya sudah tidak sanggup lagi. Maka Nabi SAW mengatakan, "Idza maridal abdu aw safar, kutiba lahu mithla ma kana ya'mal muqiman sahihan." Apabila seorang hamba itu sakit atau sedang safar dan dia tidak sanggup melakukan ibadah rutinitas dia, maka tetap dia dapat pahala seperti dia beramal di waktu mukim dan di waktu sehat. Ibu suka sholat malam, tiba-tiba sakit tak bisa lagi, tapi rindu ingin sholat malam, ibu dapat pahala sholat malam. Ibu biasa sholat duha, kena safar, tapi rindu ingin pulang biar bisa melaksanakan sholat duha, maka ibu tetap dapat sholat duha. Itulah keajaiban niat, Bu. Niat itu terkadang hanya semata-mata niat saja sudah dapat pahala tuh. Maka jangan remehkan amalan hati. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ibu harus paham bahwa kalau pahala itu sudah didapat, bukan berarti pahala itu akan terus dibawa ibu. Artinya di sini ada pahala-pahala itu, bahkan semua pahala yang sudah didapat itu harus kita jaga. Karena kalau tidak dijaga, pahala yang sudah kita raih sebanyak apapun terkadang bisa hilang, baik secara keseluruhan atau secara sebagian. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang orang yang bersedekah itu mengungkit-ungkit sedekahnya. Paman ibu sudah bersedekah dan sudah dapat pahala sedekah, tiba-tiba karena satu hal ibu ungkit sedekahnya tuh, maka pahala yang sudah didapat dari sedekah itu hilang begitu saja karena pengungkitan sedekah. Jadi pahala yang sudah didapat pun harus dijaga, karena bisa saja hilang sebagiannya, bahkan bisa hilang secara keseluruhannya. Seperti sudah capek-capek lelah ibu beramal soleh, tiba-tiba ibu melakukan kesyirikan, datang ke dukun, datang ke kuburan meminta-minta, ya, amalan dari muda sampai tua hilang karena kesyirikan. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau melakukan kesyirikan, hancur lebur amal dan termasuk engkau menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak kaidah lagi. Intinya di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kemudian mencatat kebaikan dan keburukan, lalu menjelaskan. Berarti yang ditakdirkan itu dua, atau yang dicatat itu dua. Pertama, Allah sudah mentakdirkan ibu ini melakukan kebaikan atau terjerumus kepada keburukan. Yang kedua, Allah juga mencatat pahala kebaikan yang ibu lakukan dan dosa dari dosa yang ibu kerjakan. Jadi kalau ibu sholat, Allah memerintahkan malaikat untuk mencatatnya, ibu sholat duhur, asar, maghrib, isya gitu ya. Ibu gibah sama tetangganya, jadi catat juga, ibu sedang gibah dari jam 1 sampai jam 5. Apa yang dibicarakan? Itu dicatat, Bu. Kemudian catatan yang kedua, buah dari keduanya. Oh, ibu sholat dilihat ikhlas atau tidak, ria atau tidak. Oh, kalau ria tidak dapat apa-apa, catat sholatnya tak dapat apa-apa. Oh, ikhlas, oh dicatat dapat karena keikhlasannya. Begitu juga dosa itu. Makanya kata Nabi SAW di sini, faman hamma bisayyi'atin falam ya'malha katabahu Allahu lahu indahu hasanatan kamilah fa in huwa hamma biha fa amilaha katabahu Allahu lahu sayyi'atan wahidah. Jika dia meniatkan satu keburukan lalu tidak mengamalkannya, niscaya Allah akan mencatatnya sebagai satu kebaikan yang sempurna.
Namun jika niatnya sampai mengamalkannya, tetap dicatat sebagai satu keburukan. Bu, sebab ataupun kapan keburukan yang hanya dalam niat itu dapat kebaikan? Karena tidak semua orang yang meniatkan keburukan kemudian tidak melakukan keburukan dapat pahala, tidak semua. Lihat sebab pendorongnya. Dan sebab pendorong itu ada tiga. Sebab pendorong itu ada tiga. Pertama, kalau seandainya dalam hatinya ingin melakukan keburukan, anggaplah dalam hatinya ingin berzina, dalam hatinya ingin mabuk, dalam hatinya ingin berjudi, pokoknya ada niat untuk melakukan keburukan. Tiba-tiba setelah niat itu datang, muncul perasaan takut kepada Allah. Tiba-tiba takut saja. Jadi yang tadinya mau melangkah tak jadi. Alamak, nanti saya dosa nih. Nanti kalau Allah datang mengutus malaikat, nanti aku mati di tengah jalan, gimana aku ini? Akhirnya tak jadi. Jadi tak jadinya itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau dorongan meninggalkan kemaksiatan itu bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk. Takut kepada makhluk, maka tidak dapat pahala. Contoh, ada niat ingin berzina, pas mau melangkah ambil dompet, ditengok, lah kok tak ada apa-apa, tak jadilah. Berarti meninggalkan maksiat karena uang habis, tak jadi dia berzina. Dapat dosa? Dapat dosa, tidak dapat pahala. Kenapa? Karena pendorongnya bukan takut kepada Allah, tapi takut kepada makhluk. Atau mungkin kalau seandainya dia datang ke tetangganya gibah, takut sama suaminya. Ibu memang sudah ada niat tuh mau mengerumpi sama tetangganya, mau gibahin tetangganya satunya kan. Tapi suami udah tahu kebiasaan ibu, awasnya sedikit aja kakimu ngelangkah ke rumah tuh, cabang gibah di sana tuh, jangan balik. Jadi akhirnya ibu sudah niat tuh mau datang, tak jadi, takut suami. Dapat pahala? Nggak dapat pahala. Kenapa? Karena meninggalkan maksiatnya karena orang, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini pendorong yang kedua. Pendorong yang ketiga, dia sudah ada niat untuk melakukan maksiat, tapi tidak punya tenaga untuk melakukannya. Tapi ada upaya untuk melakukannya, tapi tak sanggup. Contoh, ada maling masuk ke rumah ibu, tapi kan pintu ibu itu berlapis. Pintu ibu tralisnya saja ada 5 lapis. Tralis 1, tralis 2, baru nanti pintu. Ya. Jadi malingnya ini semalaman buka tralis nggak bisa-bisa, Bu. Akhirnya tak jadi. Pertanyaannya, orang ini maling atau tidak? Tidak maling, kan belum dapat barangnya. Tapi keinginan malingnya sudah ada tuh. Tapi karena lemah tidak bisa membuka pintu, tapi kan dia sudah sibuk tuh. Seandainya terbuka pasti dia mengambil. Karena tidak sanggup membuka, tak jadi maling dia. Balik, dapat dosa pahala? Dosa. Karena ketidaksanggupan dia melakukannya itu karena kelemahan dia. Tapi dia sudah ada kesibukan untuk itu, untuk malingnya. Berarti di sini dari 3 pendorong itu yang dapat pahala yang mana? Yang pertama, kalau meninggalkan pahalanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya pendorong, ada sebab. Tapi ada juga yang ingin meninggalkan kemaksiatan itu tidak ada sebab, hanya terlintas saja. Belum melangkah, hanya terlintas saja, semata-mata terlintas saja. Pengen melakukan keburukan tapi hatinya tak tenang. Itulah yang dimaksud hadis ini. Yang dapat pahala itu maksudnya terlintas sekejap, ingin melakukan kemaksiatan, akhirnya tak jadi karena hati tidak tenang. Maka dia tidak dapat dosa tapi dapat pahala. Tapi kalau seandainya niatnya itu sungguh-sungguh dan direncanakannya, sudah seminggu direncanakannya itu, sudah dipetak sama dia itu, tapi tak jadi, dapat dosa. Jadi yang dimaksud di sini terlintas sesaat, memang nggak ada rencana sebelumnya, lagi duduk-duduk, tahu terlintas, pengen zina, tapi hatinya tak tenang, maulah saya. Itu yang dapat pahala di sini maksudnya dalam hadis Nabi SAW. Tapi kalau sudah direncanakan, sudah nabung dari sebulan yang lalu ingin berzina, ketika sudah waktunya dia ingin berzina, aduh sayang juga nih,
Nanti saya kasihkan pelacur, habis gimana pula? Nggak jadi dia, itu kan ada rencana namanya kan. Kalau ada rencana berarti ada kesungguhan tuh. Kalau sudah ada kesungguhan tetap dapat dosa kata ulama. Itulah maksudnya hadis fa in hamma biha fa'amilaha fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tapi kalau dia niat dan sampai melakukannya, maka dosa berbeda dengan pahala. Dan ini bentuk rahmat dan keadilan Allah. Kalau dosa, maka Allah itu sangat adil. Kalau dosa, Allah sangat adil. Tapi kalau pahala, Allah sangat dermawan. Bedanya pahala, Allah sangat dermawan. Bedanya dengan dosa, dosa itu Allah sangat adil. Kalau satu dosa, satu maksiat, satu dosa, itu namanya adil. Ya, adil itu maksudnya seimbang timbangannya kan. Satu maksiat, satu dosa, adil timbangannya itu. Tapi kalau pahala tidak, satu sholat 10 pahala, itu bukan adil tapi dermawan. Makanya orang-orang yang kelak di akhirat dimasukkan ke dalam sorga itu bukan disebabkan amal, tapi disebabkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau seandainya orang masuk sorga itu disebabkan amal, sorga itu nggak akan kembali dengan amalan kita. Sorga itu tidak akan kembali dengan amalan kita. Bahkan bukan hanya sorga, seluruh amalan kita dikumpulkan dibandingkan dengan satu nikmat saja tidak akan sebanding. Lalu kenapa orang-orang yang beramal masuk sorga? Dan kenapa orang yang beramal dilipat gandakan? Itu terkait rahmat, terkait kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Hatta Nabi sekalipun masuk sorga, bukan karena dia seorang Nabi, bukan karena dia banyak beramal, tapi juga karena rahmat kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang masuk neraka karena keadilannya, orang masuk sorga karena rahmatnya. Itulah bedanya antara orang yang beramal soleh dengan orang yang melakukan keburukan. Baik, ini diantara penjelasan singkat dari poin ke-48, pahala-pahala yang berlipat ganda. Sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Baik, mudah-mudahan manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.